Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah rabbunal karim al-malikul aliyul a'la. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'atil udma wa ala alihi wa ashabihil qurama ila yaumil jaza, amma ba'du. Muhammadun basyarun naqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada ma'alimallahu ta'ala wa zinata ma'alimallahu ta'ala wa mil'a ma'alimallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang telah Allah curahkan kepada kita semua, nikmat zahir, nikmat batin. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, taufik dan inayah, sehingga semua kita bisa berhadir dan berkumpul di majlis ilmu dan zikir yang penuh rahmat dan barakah ini. Harapan kita tidak lain adalah mudah-mudahan kehadiran kita ini benar-benar menjadi ketetapan Allah buat kita. Dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, terlihat maupun tersembunyi, kita ketahui maupun tidak kita ketahui, dunia dan akhirah. Tidak ketinggalan kedua orang tua kita, guru-guru kita, ahli rumah, keluarga, kerabat, jiran, tetangga kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang cinta dan berbuat baik dengan kita, orang-orang yang ada hak dengan kita, dan seluruh anak cucu keturunan kita, ya Rabb, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Dan kita juga berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kita mendapatkan ilmu yang manfaat dari apa yang kita tuntut ini, manfaat dunia dan manfaat akhirah. Dan mudah-mudahan kemanfaatan ini terus menjalar ke seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, sehingga seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, ditetapkan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang salihin, yang salihat, min ahlil wilayah wal karamah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan asbab dari apa yang kita lakukan ini pula mudah-mudahan menjadikan saudara-saudari kita yang saat ini tengah sakit, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tengah berhajat, hajatnya dikabul oleh Allah, yang tengah punya urusan, urusannya dipermudah oleh Allah, yang tengah picik rezekinya diluaskan oleh Allah, yang halal, yang mudah, yang baik dan barakah. Dan semua kita mudah-mudahan selalu di dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah lahir dan batin, sehingga kita dan keluarga, anak cucu dan keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat terpelihara dari segala macam bala, wabah, musibah, penyakit dan fitnah, baik itu fitnah agama, fitnah dunia dan fitnah akhirah, ma dhahara minha wa ma batan, bihaqi sayyidi waladi adnan, ya rahim ya rahman ya hannan ya mannan. Allahumma qina minal fitnah bima waqaita bihi salihina min ibadik, kullu dhalika ya Rabb ma'al lutf wal afiyah, amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam tak henti-hentinya kita hantarkan dan tumpah ruahkan, kita curahkan ke hadrat pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para dzurriyyat, para pengikut beliau, tabi'i tabi'in ila yaumiddin,
dan mudah-mudahan semua kita tidak diharamkan oleh Allah untuk menggapai syafaatnya Rasulullah dunia dan akhirah. Amin. Allahumma amin. Hasyiin wa hasyiat rahimakumullah wa habidakumullah. Kita masih berbicara tentang tafakur, di mana ketika kita ini bertafakur seperti apa yang kita tuntut pada pertemuan yang lalu, maka tafakur yang demikian akan dicatat dalam buku kehidupan kita lebih istimewa walau sesaat daripada beribadah 60 tahun. Umpama nih kita terpikir sesuai dengan apa-apa yang kita tuntut pada pertemuan yang lalu, maka pemikiran itu otomatis ditulis Tuhan lebih afdal dari 60 tahun ibadah. Di antaranya lagi adalah wa minha antatafakkara fi ihati ilmillahi bika wa nadhrihi ilaika, dengan bahwa engkau bertafakur pada meliputinya ilmu Allah dengan engkau dan pandangan Allah kepada engkau. Tafakur kita, lalu muncul di hati ini sebuah keyakinan Allah ini meliputi pengetahuannya tentang aku. Muncul itu, Allah tahu lawan aku, bersuarakah aku, kadakah aku, Allah tahu apa yang aku inginkan, Allah tahu apa yang aku rindukan, Allah tahu apa yang aku takutkan dan khawatirkan. Lalu timbul asa sigar pikiran, karena kita berpikir demikian, maka muncul pikiran ini walau sesaat lebih istimewa dari kita beribadah 60 tahun. Kita duduk umpama tafakur, tak pikir, Masya Allah, Allah memandang kepadaku. Baik ketika Allah ini memandang kepada kita waktu kita beribadah, atau muncul pandangan Allah ini kita berpikir ketika kita ingin melakukan sebuah maksiat. Terpikir Allah memandang aku. Nah, pikiran demikian dan kita berkesimpulan seperti itu walau sesaat lebih istimewa daripada beribadah 60 tahun. Subhanallah. Coba kita renung-renungkan. Kan ahatallahu bikulli syai'in ilma, ujar Tuhan. Ilmu ini meliputi semua apapun selain dari Allah itu sendiri. Allah nyata sudah. Ini nang selain Allah ini nah diliputi oleh Allah. Pian nih umpama mamatak amas, pian ini nama mamatak amas nih, timbangannya 5 kilo, dibuncu kedalamannya sekian sinti atau meter, lubangnya sedemikian bulat atau sagi 4, tutupannya ada batu, ada tanah, ada plastik, ada buruk kain. Sanguyan mendetail pian tahu. Kenapa? Karena nang memperbuat pian. Makanya kita ini kada sulit. Kiau nang maulah semalam siapa tukangnya? Karena inya nang maulah tahu situasi nang di dalam luting umpama, nang di atas palapun umpama. Kenapa? Karena si tukang nang maulah itu. Nah, sementara semesta alam ini diciptakan oleh Allah, tidak ada sekecil atom pun yang tidak diketahui oleh Allah. Hati kita jahat, hati kita baik, hati kita merencanakan keburukan, hati kita merencanakan kebaikan, Allah tahu. Di mana amun kita berdalil pulang, bujur Allah tahu di kedalaman hati kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada kalau hadis Nabi, atau hadis Nabi sebelum itu, innamal a'malu bin niat.
Ini nyata dalilnya. Kan niat itu di mana hendaknya? Di hati. Malaikat gin gak ada tahu, Allah tahu. Nah, duduk kita tafakkur. Lalu timbul kita ini rasa malu kepada Allah, atau timbul kita ini rasa optimis dengan Allah, atau timbul kita ini rasa bahagia dengan Allah. Maka pemikiran yang demikian walau sesaat lebih istimewa dari seseorang yang beribadah 60 tahun. Dan kita tuntut ini benar-benar menjadi ilmu yang manfaat. Nah ini tadi. Nah dalilnya firman Allah bahwa kita ini umpama berpikir meliputi ilmu Allah dengan engkau dan pandangan Allah kepada engkau. Apa yang kita takutan akan lagi Pak? Pian jagin ada rumah hibak CCTV, takutan lagi lah lalu rumah itu ditinggalkan. Ada takutan lagi padahal rancak mati tuh CCTV-nya. Nah kita ini kan diketahui dan dipandang oleh Allah, nang memandang orangnya Zat Rahman Rahim. Bangun ini nah dengan tafakkur sehingga hidup kita ini wa insya Allah di dalam sukacita dan kelapangan. Sinul khasiat rahimakumullah. Walaqad khalaqnal insana, demikian firman Allah. Dan lam taukid qad li tahqiq, ini di dalam ilmu syarab nih, masuknya ke fi'il madhi. Khalaqna, sungguh pasti kami telah menciptakan al insana, akan manusia. Adalah yang di luar dari manusia ini tanpa ciptaan Allah. Sehelai rambut, sehelai bulu, sehelai selubang puri-puri kada nang andil selain Allah menciptakan. Berarti Allah sampai jin mengetahui siapa kita. Subhanallah. Wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsu. Ini firman Tuhan pulang nih di surah Qaf kalau ini ayat 16. Dan kami tarus-tarusan tahu. Kenapa jadi kita memaknai Quran yang maknanya wallahu alam di sini na'lamu tarus-tarusan karena fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini ujar ilmu syarab kegunaannya lil hal wal istiqbal, untuk saat ini, kekinian dan akan datang, itu fi'il mudhari. Ujar balagah kalau demikian lil hal wal istiqbal fi'il mudhari menyatakan tufidud dawam, karena kada ada lagi nang sekarang lawan akan datang, kada ada lagi sasalanya, berarti tufidud dawam. Ini bisa mengambil faidah terus-terusan selama-lamanya. Allah mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang digeritikkan oleh keinginan dan nafsu serta hati kita. Oh, yang kita kada wani walau orang lain kada tahu berniat jahat, karena Allah mengetahui itu. Mengajar Tuhan ikan maka berencana jahat lawan si pulan. Mengajar Tuhan kenapa ikam ini masih aja lagi dendam lawan pulan, sedangkan pulan itu makhluk kok. Bukankah kita kada ada lagi tempat di mata Allah? Mengajar Allah hati ikam itu masih aja lagi ada kebencian, ketahuan Tuhan, apalagi zahirnya. Dan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah karim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami ujar Tuhan lebih dekat kepada insan ini dari urat lehernya. Kita ini kan urat leher ini kan amunnya sapi kah, amunnya itik kah, hayam kah, amun pagat urat lehernya tuh mati. Saking dekatnya lawan kehidupan manusia,
Allah lebih dekat dari kehidupan manusia itu sendiri. Subhanallah. Tapi ulun percaya apa yang ulun sampaikan ini pasti akan membuat otak dan hati pian berkelana karena sesudahnya. Pasti merenung pian. Sehingga kita kada aasaan lagi bahasa Banjar untuk menyerahkan kehidupan keluarga. Kada ada lagi was-was kayak apa karena keluarga yang aku mati. Kada perlu. Karena Allah memandang dan mengetahui hidup dan kehidupannya melebihi pengetahuan kita yang terbatas sebagai makhluk ini. Sehingga kita lapang dada. Kenapa? Untuk berimpak dan memiliki kemampuan. Kenapa? Karena Nabi menyatakan ampik yumpak alaik muttafaqun alaih. Bukhari Muslim hadis ini. Berimpaklah ikam, umpak alaik, pasti otomatis Allah akan berimpak kepada engkau. Maksudnya mengganti. Keniscayaan itu. Mudah-mudahan selamatan kita berataan. Allah. Ujar Ibnu Sa'adi min a'dhamil munjiyat min azabin nar. Allah, ulun terenyuh pian membaca itu nah kalam Ibnu Sa'adi ini. Min a'dhamil munjiyat min azabin nar. Di sini kada mau tak-atik ubudiyah kepada Allah kada. Tetapi yang menarik ini min a'dhamil munjiyat ilan nar, dari yang paling agung, paling berpotensi 99,9 bila hendak 100% dah, yang paling menyelamatkan seseorang dari api neraka apa? Al-ihsan bil khalqi, berbuat baik dengan makhluk, bil amwal wal aqwal, dengan harta dan kata-kata. Kenapa? Sebab karena banyak orang ini sudah goal dengan amwal berbuat baik, kata-katanya tidak terjaga. Ada juga manusia ini kata-katanya santun tapi pelitnya luar biasa. Nah, kalau kita ini mampu selama hidup ini, dan itu kadar nominal, kita mengkontribusikan kebaikan dengan makhluk Allah, dengan harta dan dengan kata-kata, maka Ibnu Sa'di menjelaskan inilah yang paling besar potensi kita selamat dari azab neraka. Mudah-mudahan dibimbing oleh Allah. Makanya ujar Quran, wa may yuqa syuha nafsi faulaika humul muflihun. Kadada orang yang beruntung itu kadada. Faulaika humul muflihun. Mereka yang beruntung itu kadada selain apa? May yuqa syuha nafsi, orang yang terpelihara dari kikir dirinya. Jadi amun hendak beruntung jalannya kadada lain apa? Pemurah dan menjaga kata-kata, jangan sampai melukai orang lain. Dan selamat kita berataan. Siinul khasiat rahimakumullah. Tuhan tahu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah. Yang artinya wallahu alam, surah Al-Hadid. Wa huwa ma'akum, didahulukan wa huwa. Allah hakikatnya ma'akum, beserta kalian, aina ma kuntum, di manakah kalian itu berada. Kalian berada dalam situasi kemiskinan, ada Allah di situ. Kalian berada dalam situasi kesedihan, ada Allah di situ. Kalian berada dimanapun kalian menyatakan berada, wahwa ma'akum, di situ ada Allah. Kita pegang ini, kita kayaknya berada di alam kubur, ada Allah, dan Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahnya Karim Jawad Halim. Kita pegang ini.
Pokoknya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan si kuntum ini kita, dan kita ini ternyata nikmat yang paling besar sudah menjadi permanen, menjadi umat habibuna wa syafi'una wa maulana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, lalu kita tafakur misalnya seperti itu, maka walau sesaat ibadah tafakur ini mengalahkan orang yang beribadah full selama 60 tahun. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa saja yang engkau lakukan basir, maha melihat. Surah Al-Hadid ayat 4. Malah kita ini harus menuju Allah, ini harus menuju Allah, karena selain Allah tidak ada yang lebih hebat, hatta surga, hatta apapun. Makanya orang-orang sufi itu selalu memberikan dirinya supaya terbangun dari tidurnya. Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, hanya engkau yang aku tuju. Waridhaka matlubi, dan hanya ridha engkau yang aku cari. Subhanallah. Itulah kenapa ketika Imam Syafi'i, dan kita dapat barakahnya Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i ini ditanya, qila lil Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, Sayyiduna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ma a'dhamu amalin yataqarrabu bihi ilal abdi, yataqarrabu bihil abdu ilallah. Ma a'dhamu amalin yataqarrabu bihil abdu ilallah. Wahai Imam Syafi'i, apa yang paling agung amalan? Satu aja, ma yataqarrabu, ma a'dhamu amalin. Amal itu kan isim mufrad. Apa yang paling agung satu amalan? Yataqarrabu bihil abdu ilallah, yang otomatis mendekatkan dia kepada Allah. Pabaka Imam Syafi'i ketika pertanyaan ini diajukan kepada beliau, beliau menangis. Pabaka, menangis Imam Syafi'i. Sumaqala, lalu beliau setelah reda tangisnya, kalimatnya summa, pabaka sumaqala, kemudian Imam Syafi'i berkata, menjawab pertanyaan itu, ayyandurallahu ila qalbika, Allah memandang hati engkau. Amalannya nih, Allah memandang hati engkau, fayara annaka, dan Allah mempunyai kesimpulan melihat hati engkau itu apa? La turidu minad dunya wal akhirah illahu, hati engkau tidak menghendaki akhirat apalagi dunia, kecuali keinginannya hanya Allah. Subhanallah, jauhnya lagi kita ini. Sekali dilihati Tuhan, ujar Imam Syafi'i, kan bertanya yang paling agung amalan, otomatis mendekatkan seorang hamba kepada Allah adalah ketika Allah ini ayyara ayyandurallahu ila qalbika fayara annaka la turidu minad dunya wal akhirah illahu, hati engkau ini dipandang, dimonitor oleh Allah, tidak ada keinginan akhirat apalagi dunia kecuali hanya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kata-kata seperti ini ringan tetapi tidak gampang. Kita ini mahayal surga masih, itu sudah alhamdulillah.
Sinul khasiat rahimahullah nang menjadi motivasi kita ini kata-kata Ibnu Sa'di tadi itu min a'dhamil munjiyat minan nar al ihsan bil khalqi bil amwal wal aqwal. Yang paling besar potensi menyelamatkan seseorang dari api neraka, kata beliau, berbuat baik kepada makhluk Allah ini dengan harta dan kebaikan dengan kata-kata. Sinul khasiat rahimakumullah. Kita kembali kepada firman Allah. Wa qala ta'ala alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah tidak engkau perhatikan atau yakini atau lihat, alam tara anallah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, sesungguhnya Allah terus-terusan maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja isi yang ada di bumi, termasuk yang ada di bumi isi hati kita. Allah mengetahui. Hendak ke mana hati kita inilah. Kalau hendak ke akhirat itu puing sudah. Walaupun Nang Imam Syafi'i tadi menangis menjawab, yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah itu adalah amalan. Di mana ketika Allah memandang hati seorang hamba dan dia tidak menghendaki akhirat apalagi dunia illahu, kecuali keinginannya hanya Allah. Banyak lagi yang kita benahi hidup ini. Mudahan kita sebelum wafat wasil ilallah subhanahu wa ta'ala. Itu aja harapan. Allah mengetahui apa aja isi di langit dan apa isi di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Dan apa saja yang terjadi dari bersembunyi tiga. Umpama orang di bertiga bersembunyian, apakah nang digawinya, apa nang dikerjakannya, apa yang dibicarakannya, bersembunyi tiga orang, najwa salasa illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah empat di dalam tiga orang itu. Artinya Allah selalu memonitor. Surah Al-Mujadalah ayat 7. Wa hadzat tafakkuru, dan tafakkur seperti ini, samartuhu, hasilnya kaina ayyastahya minallah, malu kepada Allah, ayyaraka, bahwa Allah menyaksikan engkau, haitsu nahaka, engkau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Malu kaina kita. Karena Tuhan menyaksikan kita pas kita berada di tempat yang dilarang oleh Allah. Atau malunya kita, ayufkidaka, kehilangan engkau. Yufkidaka itu kehilangan engkau, haitsu amaraka, di mana Allah memerintahkan engkau di situ. Dilihati Tuhan kita, kadang di majelis taklim, malunya kita, uzur kada. Lain uzur itu berbeda. Malunya kita kalau orang itu benar bertafakur bahwa Allah ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Jadi jangan sampai kita ini kehilangan di tempat di mana Allah memerintahkan kita. Umpama kaina subuh, ada kalau waktunya tuh subuh, dicari Tuhan dalam tanda kutip kadada. Ya Allah kita. Umpama juhur kena ada kalau waktu juhur tuh ba'da zawal, sampai kapan ini? Nah, sampai matahari ini condrong. Kadada kita. Di awalnya kah? Di pertengahannya kah? Di akhirnya kah? Kadada. Masya Allah. Maka aku jar Tuhan memberi nikmat lawan ikan. Sekalinya kita di mana nang dilarang Tuhan tampil terus maujud pikul dimakan. La ilaha illallah. Kayak apa? Kayak kita berhadapan dengan Rabbul Izzah Dzul Jalali wal Ikram.
Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita zahir dan batin. Nah, ini Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nasihat-nasihat, apa nasihat itu? Iradatul khair lil ghair, yaitu menghendaki kebaikan kepada orang lain. Inilah kehendaknya Syekh Nawawi Al-Bantani, agar orang lain mendapatkan kebaikan bagi hamba-hamba Allah, umat dari Habibuna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siin wal khasiat rahimakumullah. Kemudian lagi, setengah dari bila bertapakur seperti ini, ibadah kita walau sesaat tapakurnya mengalahkan ibadah 60 tahun. Anta tafakkara fi hadhil hayatid dunya, kita merenungkan kehidupan dunia. Nah, kita perhatikan dunia ini. Insyaallah setiap kita punya masalah. Kayak apapun kita. Dia pian hilang lawan Haji Isam. Amun sidin jujur nak kau betangun 4 mata, pian ni Pak Haji adalah masalah dari hidup nih. Berkisah pang pian. Kira-kira tanggal 2 hari belum tuntung saya mengisahkan masalahnya. Semua kita punya problem karena memang hidup ini darul balwa, rumahnya bala. Kita tidak akan pernah bisa menghindar dari bala. Ada aja. Apalagi amun kita ditetapkan Tuhan punya makam nang tinggi. Kita nih punya makam nang tinggi ditetapkan Tuhan. Lalu amal kita ini kadang mampu mencapai kabalnya kepada makam itu, sementara Allah menempatkan kita di makam itu. Maka untuk menyampaikan kabalnya ke makam ini, Allah akan hantam, Allah akan puntang-pantingkan orang itu dengan penderitaan kehidupan. Itu amun martabat. Amunnya kebanyakan dosa pang Allah sayang lo nang pendosa ini, sayang bener Allah lo nang pendosa ini. Nah, hanya kada ada minta ampun, maka Allah hukum akan, Allah banting-banting, Allah hampas-hampas dalam penderitaan kehidupan dunia. Itu karena apa? Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Sementara Allah Ghafur, berganding dengan Rahim, wa ya'fu an katsir, itu pun banyak nak Allah maafakan, tidak Allah tindak untuk kita. Nah, bertapakur tentang dunia. Kemudian wa kasrati asghaliha, betapa banyak kesibukan dunia ini kan akan pernah selesai. Nah, seperti apa ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah bintu Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummah Hasan. Assalamualaikum ya Ummah Husain. Assalamualaikum ya Ummah Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin, ya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Assalamualaikum ya Sayyidah Aminah bintu Wahhab. Assalamualaikum ya Aba Rasulillah. Assalamualaikum ya Sayyidana Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin ya Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum
ya Abal Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya umat Muhammad fi masyarikil ard wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Syekhana wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Masyaallah la quwwata illa billah.